Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika, perwakilan dari kelompok 6 kelas IKMC 2019. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami, yakni mengenai analisis kondisi dan implementasi program pemberdayaan masyarakat di pemukiman lahan basah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang ada di kelompok 6. Yang pertama ada Anissa Unruya Rohmah, kemudian saya sendiri Rika Amanda Safitri, dan ada Sami Afitri, Sintania Dwi Putri, dan yang terakhir ada Silpi Karisma Afrisai. Pada bab pertama akan membahas mengenai pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yakni lahan basah merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lain yang bermukim di sekitarnya. Kawasan lahan basah akan sulit dipulihkan kondisinya apabila tercemar dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memulihkannya. Menurut Harjo, Amijojo, dan Setiawan pada tahun 2001, diperkirakan ada kurang lebih 60% sungai di Indonesia dalam keadaan tercemar. Akibatnya, hingga tahun 1996, Wetlands International Indonesia Program memperkirakan Indonesia kehilangan lahan basah alami sekitar 12 juta hektar. Kerusakan yang terjadi ini akan berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, seperti meningkatnya angka kemiskinan, serta menurunnya tingkat pendidikan dan kualitas hidup. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan melakukan identifikasi mengenai lokasi pemukiman lahan basah, perilaku masyarakatnya, dan masalah kesehatan apa saja yang terjadi di daerah tersebut, sehingga nantinya dapat diputuskan langkah pencegahan atau pengendalian yang tepat dan optimal. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni bagaimana karakteristik masyarakat yang ada di pemukiman lahan basah Kota Palembang, Sumatera Selatan? Apa saja permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di pemukiman lahan basah Kota Palembang, Sumatera Selatan? Apa yang menyebabkan masalah kesehatan pada masyarakat yang ada di pemukiman lahan basah Kota Palembang, Sumatera Selatan? Dan apa saja rencana program pemberdayaan masyarakat di pemukiman lahan basah Kota Palembang, Sumatera Selatan? Tujuan penelitian kami yakni untuk mengetahui karakteristik masyarakat yang ada di pemukiman lahan basah Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengetahui berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di pemukiman lahan basah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian kami ingin mengetahui akar penyebab terjadinya permasalahan kesehatan yang ada di pemukiman lahan basah Kota Palembang, Sumatera Selatan, serta nantinya kami akan menggagas sebuah program pemberdayaan masyarakat di pemukiman lahan basah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa yakni yang pertama untuk menambah pengetahuan mahasiswa tentang karakteristik masyarakat yang ada di pemukiman lahan basah. Selain itu, mahasiswa juga dapat belajar untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang terjadi di suatu tempat. Mahasiswa juga dapat memberikan ide atau solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi, dan kegiatan lapangan ini tentu saja dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam menangani suatu permasalahan, khususnya di dalam bidang kesehatan. Sementara itu, manfaat penelitian bagi institusi pendidikan dan lahan pengamatan yakni bagi institusi pendidikan dapat mengoptimalkan mahasiswa untuk membantu masyarakat sekitar dalam menangani suatu permasalahan. Institusi pendidikan juga dapat memanfaatkan kreativitas mahasiswa untuk membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Masyarakat mendapatkan wawasan atau pengetahuan baru yang dapat dipraktikkan di lingkungannya, serta dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan semangat kepada masyarakat untuk peduli dengan lingkungan di sekitarnya, khususnya dalam masalah kesehatan. Dan diharapkan dengan adanya penelitian ini, permasalahan yang ada di lingkungan dapat berkurang atau terselesaikan, dan permasalahan yang ada di masyarakat dapat terjawab. Selanjutnya yakni pada bab 2 kami akan membahas tentang kajian teori. Di sini akan dibahas mengenai 4 subbab yang mana ada definisi lahan basah, karakteristik masyarakat di pemukiman lahan basah Kota Palembang, Sumatera Selatan, permasalahan kesehatan masyarakat dan akar penyebab masalah kesehatannya,
serta rencana program pemberdayaan yang nantinya akan kami gagas untuk masyarakat di pemukiman lahan basah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Langsung saja ke yang pertama, yakni mengenai definisi lahan basah. Lahan basah terdiri dari dua kata, yakni lahan dan basah. Menurut KBBI, lahan diartikan sebagai tanah terbuka dan basah mengandung arti air atau cair, belum kering, dan banyak mendatangkan keuntungan. Sementara menurut Konvensi Ramsar pada tahun 1971, lahan basah merupakan daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan baik yang bersifat tetap maupun sementara, dengan air yang menggenang ataupun mengalir, dan air tersebut bersifat tawar, payau, maupun asin, dan termasuk wilayah perairan laut yang memiliki kedalaman tidak lebih dari 6 meter saat surut. Selanjutnya yakni akan dibahas mengenai karakteristik masyarakat di pemukiman lahan basah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Palembang ini merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan daerah tropis dengan angin lembab nisbi. Suhu yang ada di Kota Palembang ini tergolong panas, yakni berkisar antara 23,4 derajat Celcius sampai dengan 31,7 derajat Celcius, dengan luas area kurang lebih 40.061 hektar. Karakteristik tanah yang ada di Kota Palembang relatif rendah, sehingga terdapat banyak rawa di Kota Palembang, di mana sebagian besar Kota Palembang ini akan digenangi oleh air, terlebih bila hujan terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya yakni mengenai gambaran demografi. Jumlah penduduk pada tahun 2020 kurang lebih sebesar 1.662.893 jiwa. Dengan kepadatan penduduk pada tahun 2020 sebesar 416,6 jiwa per kilometer persegi. Dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 4,43 jiwa per rumah tangga. Untuk komposisi penduduk, menurut usianya, penduduk yang mendiami di Kota Palembang ini didominasi oleh penduduk usia muda, yakni usia 0 sampai dengan 64 tahun. Dengan presentasi penduduk usia 0 sampai 14 tahun sebanyak 26,24%, penduduk usia 15 hingga 64 tahun sebesar 67,92%, dan untuk penduduk usia lebih dari 65 tahun sebesar 5,84%. Menurut jenis kelaminnya, penduduk laki-laki ada kurang lebih sebanyak 837.031 orang, dan penduduk perempuan ada kurang lebih 831.817 orang. Menurut pendidikannya, rata-rata lama sekolah di Kota Palembang ini tergolong masih rendah, yakni 10%. Yakni 10 tahun gitu. Artinya, sebagian besar penduduk di Kota Palembang hanya menamatkan pendidikan sampai jenjang kelas 1 SMA. Untuk kemampuan membaca dan menulis, laki-laki lebih dominan, yakni pada tahun 2020 sebesar 99,91%, sementara perempuan hanya 99,41%. Di Kota Palembang ini, mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai pedagang, jasa, dan buruh serta pertanian. Topik selanjutnya yakni mengenai permasalahan kesehatan masyarakat di pemukiman lahan basah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Yang pertama mengenai angka kejadian penyakit. Pada pemukiman lahan basah Kota Palembang, Sumatera Selatan, kasus malaria sudah mencapai 0 kasus pada tahun 2020 dan menyisakan penyakit menular lain seperti demam berdarah dengue atau DBD. Insiden rate atau angka kesakitan demam berdarah dengue di Palembang pada tahun 2020 sebesar 26,1 per 100.000 penduduk. Angka ini jauh lebih baik daripada target nasional, yakni kurang dari 49 per 100.000 penduduk, berdasarkan profil kesehatan Kota Palembang tahun 2020. Selanjutnya mengenai masalah kesehatan ibu dan anak. Yang pertama ada angka kematian ibu atau AKI.
Angka kematian ibu Kota Palembang pada tahun 2020 sebanyak 59 kasus, yang terdiri dari 4 kematian ibu hamil, 7 kematian ibu bersalin, 3 kematian ibu nifas, dan 14 kematian ibu yang berumur 20-35 tahun. Penyebabnya antara lain karena perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, gangguan sistem perdarahan darah, dan gangguan metabolik serta penyebab lain-lain. Yang kedua ada angka kematian bayi atau AKB. Angka kematian bayi di Kota Palembang tahun 2020 terdiri dari 2 kematian bayi berjenis kelamin laki-laki, yang mana berdasarkan pencatatan keduanya berasal dari Kecamatan Seberang Ulu 2, tepatnya di Puskesmas Taman Bacaan. Masih masalah kesehatan ibu dan anak, yang ketiga ada cakupan pemberian ASI eksklusif. Cakupan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif di Kota Palembang pada tahun 2020 hanya sebesar 76,1%. Dan yang terakhir, ada masalah stunting. Berdasarkan pemantauan status gizi pada tahun 2020 yang diselenggarakan, menyatakan bahwa persentase gizi kurang pada balita usia 0-59 bulan di Kota Palembang adalah sebesar 2,1%. Persentase balita pendek adalah 3,3% dan persentase balita kurus adalah 1,9%. Yang terakhir adalah masalah lingkungan. Yang pertama ada akses sanitasi layak atau jamban sehat. Pada tahun 2020 didapatkan bahwasanya dari 414.598 KK yang ada di 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang, hanya terdapat 402.403 atau 96,8% yang mencapai akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak atau jamban sehat. Dan yang kedua yakni ada permasalahan mengenai pembuangan sampah. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir atau UPTD TPA, sebanyak 894.393 kg sampah dengan rata-rata per hari pada tahun 2020 masuk ke TPA Sukabinatan. Selanjutnya akan dibahas mengenai akar penyebab masalah dari kesehatan masyarakat. Selanjutnya akan dibahas mengenai akar penyebab masalah kesehatan masyarakat yang ada di pemukiman lahan basah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Untuk angka kejadian penyakit demam berdarah dengue penyebabnya yakni berdasarkan profil kesehatan Kota Palembang tahun 2020 dikarenakan tingginya pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang tidak terencana dan tidak terkendali, dan tidak adanya kontrol vektor nyamuk yang efektif di daerah endemis. Selanjutnya untuk masalah kesehatan ibu dan anak, sebab dari adanya angka kematian ibu yakni karena perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, gangguan metabolik, dan lain-lain. Untuk penyebab dari angka kematian bayi yakni pneumonia, diare, malaria, tetanus, kelainan saraf, kelainan saluran cerna, dan penyebab lain-lain. Untuk cakupan ASI eksklusif, menurut penelitian yang dilakukan oleh Eka dan Nizomi pada tahun 2019, menyatakan bahwasanya faktor yang berpengaruh terhadap perilaku pemberian ASI eksklusif antara lain pengetahuan ibu mengenai pemberian ASI eksklusif, pekerjaan ibu, dukungan keluarga, dan dukungan tenaga kesehatan. Untuk stunting, menurut penelitian yang dilakukan oleh Aridia dan teman-temannya pada tahun 2015, faktor yang berpengaruh terhadap kejadian stunting antara lain pendidikan ibu, pendapatan keluarga, pengetahuan ibu mengenai gizi, pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MPASI, tingkat kecukupan zinc dan zat besi, serta riwayat infeksi dan faktor genetik. Untuk masalah lingkungan, perihal akses sanitasi layak atau jamban sehat, faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jamban sehat antara lain yakni faktor pengetahuan keluarga mengenai jamban sehat, status ekonomi keluarga, ketersediaan air bersih, dan peran petugas kesehatan. Untuk masalah pembuangan sampah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ervina pada tahun 2020, faktor yang mempengaruhi pola perilaku masyarakat
untuk membuang sampah di sungai antara lain faktor penghasilan, faktor pendidikan, dan faktor sarana dan prasarana. Nah, berdasarkan yang sudah kita ketahui mengenai permasalahan dan juga akar penyebabnya, maka kelompok kami menyusun sebuah rencana program pemberdayaan masyarakat di pemukiman lahan basah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Program ini dinamakan Program Payo Gancang. Definisi dari program Payo Gancang sendiri adalah Payo Gancang diartikan sebagai ajakan untuk bersatu, berbuat kebaikan demi kemajuan Kota Palembang. Tujuan dari adanya program Payo Gancang ini yakni bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di pemukiman lahan basah Kota Palembang guna mencegah dan mengendalikan angka kejadian penyakit, masalah kesehatan ibu dan anak, dan masalah lingkungan di pemukiman lahan basah Kota Palembang. Sasaran dari kegiatan program Payo Gancang ini adalah yang menjadi fokus utamanya para pemuda yang berusia 18-25 tahun dan berdomisili di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Untuk mekanisme pelaksanaan kegiatannya, pelaksanaan kegiatan program Payo Gancang dilakukan dalam 6 tahap, yakni yang pertama rekrutmen. Pada tahap ini dilakukan rekrutmen anggota pemuda Payo Gancang. Proses rekrutmen ini dilakukan dalam 2 tahap, yakni tahap seleksi berkas dan tahap wawancara, seperti proses rekrutmen organisasi pada umumnya. Pada tahap pemberkasan, setiap calon anggota diminta untuk mengirimkan kurikulum vitae masing-masing dan disertai dengan lampiran esai buatannya. Hal ini dilakukan untuk menilai kesungguhan dari para calon anggota. Yang kedua yakni ada tahap mentoring. Setelah para peserta dinyatakan lulus menjadi anggota Payo Gancang, para anggota dibagi menjadi 3 kelompok dengan anggota sama rata. Masing-masing kelompok bertanggung jawab atas satu bidang permasalahan kesehatan. Kelompok pertama mendapatkan bagian masalah angka kejadian penyakit, yakni DBD. Kelompok kedua mendapat bagian masalah kesehatan ibu dan anak. Nantinya kelompok kedua ini bebas memilih antara AKI, AKB, cakupan ASI eksklusif, dan stunting. Dan kelompok ketiga mendapat bagian masalah lingkungan, yang berfokus pada akses sanitasi layak atau pembuangan sampah. Setiap kelompok didampingi oleh para mentor ahli di bidang tersebut. Nantinya, tiap kelompok akan membuat sebuah inovasi sebagai solusi dari permasalahan bagiannya dengan dibantu para mentor. Proses ini yang dinamakan mentoring. Pada proses ini, para kelompok tidak hanya membuat inovasi, tetapi juga membuat skema rencana pelaksanaan inovasinya hingga siap untuk direalisasikan. Tahap ketiga yakni pemaparan. Pada tahap ini merupakan tahap di mana semua inovasi dan hasil dari mentoring yang telah dilakukan dipaparkan di hadapan wali kota dan juga kepala dinas lainnya. Kemudian akan diadakan sesi diskusi untuk membahas lebih lanjut mengenai inovasi-inovasi yang telah dipaparkan. Pada sesi diskusi ini, bisa jadi berisi masukan dan saran untuk rencana perealisasian dan tanya jawab mengenai kejelasan inovasi. Setelahnya, tiap-tiap kelompok yang mendapat masukan akan melakukan revisi dengan tetap didampingi oleh mentor. Pada tahap keempat, yakni tahap trial. Pada tahap ini merupakan tahap uji coba, di mana semua inovasi yang telah direvisi direalisasikan ke masyarakat. Para anggota akan turun ke masyarakat untuk memberikan pemberdayaan masyarakat mengenai masing-masing bagiannya. Sebelumnya, para masyarakat diberikan kuesioner seperti pretest. Untuk tahap kelima yakni evaluasi. Setelah dilakukan uji coba realisasi ke masyarakat selama waktu yang ditentukan, masyarakat kembali diberi kuesioner sebagai post-test sebagai bahan evaluasi tiap inovasi nantinya. Pada tahap ini, dilakukan penilaian efektivitas dari tiap inovasi dan perbaikan inovasi agar lebih efektif lagi dalam proses realisasi ke depannya. Dan yang terakhir yakni tahap realisasi. Tahap ini merupakan tahap puncak, di mana merupakan tahap realisasi inovasi yang sebenar-benarnya. Para anggota nantinya akan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan inovasi yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok tersebut. Untuk alokasi waktunya, waktu yang dibutuhkan untuk program Payo Gancang ini kurang lebih 6 bulan atau 24 minggu terhitung sejak proses rekrutmen dengan uraian kegiatan,
Untuk proses rekrutmen kurang lebih dibutuhkan waktu 2 minggu, mentoring 6 minggu, pemaparan dan revisi 2 minggu, prepare trial 4 minggu, trial 8 minggu, evaluasi 2 minggu, dan realisasi sebagai proses akhirnya. Untuk alokasi dananya, dana yang dibutuhkan berdasarkan rancangan anggaran kasar, yakni kurang lebih sebanyak 160 juta. Dengan uraian 5 juta untuk persiapan sebelum kegiatan, 100 juta untuk operasional selama kegiatan berlangsung, dan 10 juta untuk laporan kegiatan setelah selesai dilakukan. Untuk alokasi sumber daya manusianya, sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam program Payo Gancang ini antara lain kepengurusan program, mentor ahli, peserta, serta para tokoh masyarakat dan pihak lain yang memiliki power di masyarakat untuk didengarkan. Untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yakni antara lain untuk sarana ada mesin komputer, printer, proyektor, papan tulis, meja, dan kursi. Dan untuk prasarananya ada ruang rapat dan tempat parkir. Selanjutnya yakni bab ketiga atau bab terakhir, yakni penutup. Kesimpulan dari praktikum atau penelitian yang telah kami lakukan, Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dan memiliki pemukiman lahan basah. Permasalahan kesehatan masyarakat di pemukiman lahan basah Kota Palembang, Sumatera Selatan dikelompokkan berdasarkan angka kejadian penyakit, masalah kesehatan ibu dan anak, dan masalah lingkungan. Kejadian penyakit yang pernah dialami oleh masyarakat di pemukiman lahan basah Kota Palembang berupa demam berdarah denggi atau DPD. Kemudian permasalahan kesehatan ibu dan anak terbagi menjadi 4 permasalahan, yakni angka kematian ibu, angka kematian bayi, cakupan pemberian ASI eksklusif kepada bayi, dan stunting. Dan yang terakhir adalah masalah lingkungan yang ada di pemukiman lahan basah Kota Palembang, mengenai permasalahan akses sanitasi yang layak atau jamban sehat dan juga permasalahan dalam pembuangan sampah. Saran dari kami, yakni dengan adanya berbagai permasalahan di pemukiman lahan basah Kota Palembang, diperlukan rencana program dengan cara pemberdayaan masyarakat di sekitar pemukiman lahan basah tersebut. Program yang kami rancang adalah program Payo Gancang yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat di pemukiman lahan basah Kota Palembang dan mencegah serta mengendalikan berbagai permasalahan, khususnya permasalahan kesehatan yang ada dalam 3 ruang lingkup, yakni demam berdarah denggi, masalah kesehatan ibu dan anak yang meliputi angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan cakupan ASI eksklusif serta stunting, dan juga masalah lingkungan. Berikut referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.